Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sukacita dan damai sejahtera Allah kiranya terus melimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, saat ini kami ada di hadapan Bapa, dan kami mau duduk diam menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami. Sampaikanlah isi hatimu kepada kami ya Allah. Lalu Roh Kudus Tuhan mengajarkan kami semua untuk dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Dan ketika kami mengerti, kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Ya Bapa, kami mau belajar untuk tidak menyia-nyiakan waktu hidup kami di dunia ini. Dan kami mau berjuang untuk terus tinggal di dalam kebenaran firman-Mu dan firman-Mu tinggal di dalam kami. Berbicaralah bagi kami ya Bapa di sorga. Roh Kudus Tuhan mengurapi setiap kami, memberikan kami hikmat pengertian, supaya kami boleh mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita harus benar-benar menyadari bahwa apapun yang kita lakukan selama kita masih hidup di dunia ini harus benar-benar berkenan kepada Allah Bapa di sorga. Inilah yang harus kita perjuangkan, inilah yang harus kita perkarakan melebihi persoalan hidup apapun yang sedang kita hadapi di dunia ini. Sebab jika kehidupan kita ditemukan tidak berkenan kepada Bapa, maka sia-sialah kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudaraku, memang tidak ada manusia yang tidak bersalah. Tetapi sebagai orang percaya kita harus sadar bahwa kita sudah tidak boleh lagi berbuat salah. Kita sudah tidak boleh lagi berbuat dosa. Sebab kalau kita masih terus berbuat kesalahan, kalau kita masih terus hidup di dalam dosa, lewat gerak pikiran, perkataan, perbuatan, sikap, dan tindakan hidup kita, maka hidup kita sebagai anak-anak Allah akan terus melukai hati Bapa di sorga. Saudaraku, 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Lalu kalau kita baca ayat yang ke-9, firman Tuhan katakan setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Dengan kata lain saudaraku, kalau memang kita masih tetap hidup berbuat dosa, kita bukan lahir dari Allah, tetapi lahir dari iblis. Nah saudaraku, oleh sebab itu selama masih ada kesempatan, kita masih hidup, maka kita harus berjuang untuk tetap hidup di dalam kesucian dan kekudusan Allah. Tetaplah arahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus, sebab selama hidup di dunia ini Tuhan Yesus selalu hidup hanya untuk melakukan apapun yang merupakan kehendak Allah Bapa di sorga. Itulah kenapa firman Tuhan mau supaya kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, saudaraku. Itulah panggilan hidup kita sebagai orang percaya. Nah saudara, kalau saat ini kita mau memeriksa seluruh keberadaan hidup kita, dan ternyata yang kita temukan adalah cara hidup kita selama ini masih melukai hati Bapa, masih mengecewakan hati Bapa, masih mendukakan hati Bapa, maka ambillah keputusan sekarang juga. Sekarang juga kita harus mengambil keputusan sekarang juga untuk bertobat sebelum terlambat. Saudara, saya harus jujur mengatakan akan hal ini, karena apabila kita tidak mau sungguh-sungguh bertobat saat ini, maka mungkin saja tidak ada waktu lagi untuk kita bertobat. Sebab kita tidak pernah tahu, saudaraku, masih berapa lama lagi masa hidup kita di dunia ini.
Oleh sebab itu kita harus mengambil keputusan sungguh-sungguh untuk berhenti berbuat dosa. Firman Tuhan katakan upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23 firman Tuhan katakan sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi ketika kita sudah menerima karunia Allah, yaitu hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu kita tidak mau menjaga hidup yang kekal yang sudah kita terima dari Allah itu dengan berjuang untuk tidak berbuat dosa lagi, maka kita sedang menyanyiakan keselamatan yang Allah berikan kepada kita. Ingat baik saudaraku, Allah itu adalah Allah yang adil. Allah yang tidak dapat melanggar hakikatnya sebagai Allah yang adil. Artinya ketika sudah tiba waktunya kita harus menghadap pengadilan Allah. Dan tentu karena Allah itu adalah Allah yang adil, maka Allah akan menghakimi semua orang menurut keadilannya. Dan firman Tuhan katakan bahwa ia akan menghakimi tanpa memandang muka, saudaraku. Jadi yang salah akan tetap bersalah dan akan terbuang dari hadapan Allah ke dalam kebinasaan kekal. Wahyu 20 ayat 13 dan ayat 14 firman Tuhan katakan, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Ayat 14, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Kemudian kalau kita baca di dalam Wahyu 21 ayat 8, firman Tuhan katakan, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi kalau dikatakan bahwa orang-orang pembunuh, bukan berarti kita harus menghilangkan nyawa orang. Firman Tuhan katakan kalau kita membenci saudara kita, kita sudah membunuh saudaraku. Kalau dikatakan penyembah-penyembah berhala, perhatikan baik saudaraku, ketika kita mengingini sesuatu melebihi keinginan kita kepada Tuhan, itu artinya kita sudah menyembah berhala. Itulah kenapa kita harus memeriksa seluruh keberadaan hidup kita. Dan kalau kita temukan kita ternyata masih sama seperti bagian dari orang-orang yang firman Tuhan katakan tersebut, maka kita harus bertobat sebelum terlambat. Sekali lagi, kita harus bertobat sebelum terlambat, sebelum tidak ada waktu lagi untuk bertobat. Sebab kalau kita sudah berada di balik kematian, penyesalan sudah tidak berarti apa-apa. Tidak ada waktu untuk bertobat lagi, tidak ada kesempatan lagi. Saudaraku, kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua, lalu kita mau mengambil keputusan untuk bertobat sebelum terlambat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima. Tuhan, sungguh kami mau berjuang untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan hidup yang Bapa berikan kepada kami. Kami mau berjuang untuk tidak lagi berbuat salah. Kami mau terus tinggal di dalam kebenaran-Mu. Kami mau berjuang untuk tidak lagi berbuat dosa di sepanjang hari hidup kami. Roh Kudus Tuhan, mampukan kami. Ajar kami hidup semakin hari semakin berkenan. Ajar kami semakin hari semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa. Lalu kami mau hidup hanya untuk melakukan kehendak Bapa di sorga. Terima kasih Bapa. Kami terus menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Di sepanjang hari hidup kami percaya tangan Tuhan yang kuat akan terus menopang kami dalam seluruh aktivitas kehidupan kami. Engkau ada bersama-sama dengan kami, dan biarlah segenap hidup kami memuliakan Engkau. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin.